syukur. Bangkitkan semangat kami melalui Roh-Mu yang ada di dalam kami, membuat kami berkobar-kobar senantiasa. Bukan karena hari ini, bukan karena besok, tetapi sampai akhir karena Engkau ada di dalam kami. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami tidak kalah oleh dunia, tidak kalah oleh masalah ketakutan, tidak kalah dengan segala tekanan dan ancaman. Karena semuanya itu Tuhan hanya cuma menggoda kami sehingga kami lebih dekat kepada Tuhan untuk membangun setiap iman kami semakin murni dan dekat kepada Tuhan. Urapi kami supaya setiap kami Tuhan boleh membuka hati kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan boleh ada di dalam hati kami dan hati kami sebagai tempat perbendaharaan firman Allah. Di mana Engkau tinggal di dalam hati kami, menuntun mengemudikan setiap hidup dan langkah kaki kami. Berkati kami yang dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam rencana, bahkan mungkin dalam tekanan, bahkan juga sakit penyakit. Firman-Mu membebaskan kami semua. Firman-Mu Tuhan memberi kekuatan memulihkan dan menyembuhkannya. Firman-Mu membangkitkan kami satu pengharapan yang pasti. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan dan kemenangan sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bacakan bersama-sama Mega Project Karakter Kristus. Hari ini adalah yang dibaca adalah hari Kamis. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, kita lihat dulu kenapa kita harus ada Mega Project Karakter Kristus. Kita lihat dulu yaitu Amsal 15 ayat 26. Kenapa kita harus ramah? Gereja sehebat apapun, restoran sehebat apapun, kalau pelayannya dan pegawainya nggak ramah, walaupun SOP-nya bagus, tapi harus ramah, itu bagus. Kalau nggak ada. Kita lihat dulu. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi 1, 2, 3 perkataan yang ramah itu suci. Oh, saya sudah suci. Saya ini ke gereja. Saya tidak gosip lagi gitu loh. Saya ini aktif, saya ngikutin disiplin, saya SOP-nya saya jalankan dengan baik. Saya tidak macam-macam. Tetapi kalau kita tidak ramah perkataan kita, kesucian kita itu hanya agamawi saja. Yaitu mengikuti peraturan gereja dengan baik dan ketat. Sama dengan seorang pegawai saja. Kalau kita lihat di mana-mana mungkin front office-nya itu semuanya ramah. Tetapi kalau di luar belum tentu ramah. Kenapa? Karena itu tugas. Jadi kalau kita di gereja pasti kita harus lebih baik. Harus lebih baik. Tetapi di luar dan sehari-hari itu jangan lupa, kebaikan itu bukan cuma ada di gereja. Kebaikan itu ada dalam hidup kita. Kalau kita ramah, saya yakin saudara apapun juga pasti gak usah minta berkat. Berkat itu datang, orang itu senang semuanya. Tetapi kalau kita ini orangnya benar, suci, wah kudus, gereja SOP semua, tapi ketus mama gitu di gereja. Oh ini orang pendetanya bagus ini, suci ini. Bersih hidupnya, doa, baca firman. Ketemu orang ya kaku kayak robot gitu. Saudara ketus-ketus gitu. Saya yakin saudara gak seperti itulah keberhasilan. Keberhasilan bukan ditentukan orang memuji kita. Keberhasilan kita adalah melakukan setiap firman Tuhan. Pelan-pelan kita dituntun. Siapa penyangka kalau perkataan ramah itu bisa membuat suci? Gak ada. Orang gak ada berpikir begitu. Tapi firman itu menuntun pelan-pelan. Supaya kesucian kita itu bukan di gereja, bukan waktu ibadah. Bahkan di dalam pergaulan sehari-hari melalui perkataan. Bahkan kita kerap kali, kenapa kita harus sabar di gereja? Kenapa kita harus sabar dalam pekerjaan kita?
Kenapa kita harus sabar dalam menanti ya pergumulan kita sampai selesai? Kenapa Tuhan kok nggak cepat-cepat menolong saya? Kenapa kok ada persoalan muncul kembali? Tuhan ingin supaya kita belajar sabar juga. Oleh karena itu kita lihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saya ingin saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri lebih dari orang yang merebut kota. Saya gampang saja. Teman-teman berkata, Pak, ayo Pak, kita bersaing. Ayo kita nggak kalah, mama begitu. Mungkin teman-teman berkata, saya punya ini. Ayo pasti bisa. Saya bilang, kalau mau merebut sesuatu itu bukan dengan kekuatan dan persaingan. Tapi kalau kita mesti merebut sesuatu itu merebut diri kita dulu. Yaitu supaya kita sabar. Jangan terbawa perasaan, pandangan, dorongan orang, kekuatan, fasilitas yang kita punya. Tetapi kita harus, bukan itu hanya pertolongan kita. Tapi yang terutama dalam diri kita ini yang harus bisa. Orang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang disebut pahlawan itu saudara, berarti orang itu sudah mati. Gak ada pahlawan itu masih hidup. Namanya pahlawan makam pahlawan. Itu disebut pahlawan itu kalau sudah mati disebut pahlawan. Tetapi kita hidup ini gak disebut pahlawan. Tapi melebihi saudara, melebihi seorang pahlawan. Kalau sabar. Makanya satu-satu saudara kalau kita lihat Pak Sabar itu masih banyak, saudara. Jadi saya mau butuh beberapa pendeta di sini, kalau dibaptis diganti Pak Sabar gitu. Nanti satu lagi penguasaan diri. Penting sekali. Kenapa? Karena kita cuma biasanya di gereja berdoa puasa supaya kita menang. Kadang-kadang kita ikut pujian terus supaya kita diberkati. Kita lupa. Ada hal sederhana gitu, dalam kehidupan sehari-hari kita yang membuat kita itu menjadi berhasil. Nah itu yang kita lupa. Terus kita tuh dengar omongan orang lain. Kalau kita naik ke sana berhasil. Kalau kita bekerja begini berhasil. Kalau kita begini. Saudara lupa firman Allah itu menjadikan kita ini berhasil ketika diri kita berubah. Karena Allah pertama datang di dunia adalah merubah diri kita. Dari seorang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari ciptaan lama yang duniawi menjadi orang yang suka akan firman Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5 dengan tema iman dan menaklukkan dunia. Tema kita ada begitu. Setiap orang yang percaya kan bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, bukan cuma percaya, harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia yang melahirkan. Mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Serta melakukan perintah-perintahnya. Yang percaya anak Allah lahir dari Allah. Mengasihi Dia lahir dan mengasihi sesamanya. Dan melakukan perintah-perintahnya. Ada 2 ngomong perintah ini, ayat di bawahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Saudara mengasihi enggak? Mengasihi, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. 3 kali. Sebab semua yang lahir dari Allah, percaya lahir dari Allah. Betul kan? Melahirkan untuk mengasihi sesama. Mengasihi harus mengikuti perintahnya dan tidak berat. Ini orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, iman itu mengalahkan dunia. Bukan dunia mengalahkan iman. Temanya kita lihat dulu. Iman dan menaklukkan dunia.
iman dan menaklukkan dunia. Sekarang kita semua ini termasuk gereja, semua orang-orang dunia telah menaklukkan iman kita. Sehingga dunia itu di atas iman kita. Bukan iman kita di atas dunia. Sehingga orang segala sesuatu bukan bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada materi yang ada. Mereka merasa kuat karena mereka punya fasilitas, punya kedudukan. Ketika diangkat sebagai pejabat sudah merasa kuat. Padahal kekuatan itu sementara. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, itu dia kuat, mau diangkat, mau diturunkan. Mau punya fasilitas maupun tidak, kekuatannya selalu ada. Saudara, pejabat begitu kuat, orang yang diangkat begitu kuat, tapi ketika ada masalah, dia cari pendeta juga untuk didoakan. Itu sudah umum. Berarti masalahnya, saudara, orang yang dunia, imannya di bawah dunia, merasa hebat. Kena masalah di atasnya, tidak kuat semuanya. Akhirnya dia panggil Tuhan, pendeta, supaya imannya ada di atas. Sayangnya pendeta imannya di atas, dia imannya tetap di bawah. Sehingga dia selalu datang kepada Pak Pendeta, nggak pernah datang kepada Tuhan. Sehingga pendetanya itu enak. Ya, apa saudara? Yang membuat jemaat itu kanak-kanak terus. Supaya bergantung sama pendetanya. Kalau dewasa pendetanya nggak direken, nggak dianggap. Gitu. Semua nggak boto, terus pendetanya diam aja saudara. Dah, itu dia pendeta itu takut seperti itu. Tetapi harusnya pendeta atau kita ini semua harus belajar untuk dewasa. Imannya tidak boleh bergantung kepada pendeta. Imannya bergantung kepada firman Allah, kepada Tuhan. Ingat semua orangnya di dunia ini. Iman itu harus di atas mujizat. Bukan di bawah mujizat. Sehingga kita tidak bergantung mujizat. Iman itu saudara harus di atas berkat. Sehingga kita tidak bergantung kepada berkat. Sehingga berkat itu datang sendiri. Mujizat itu sendiri. Saya kan harus butuh mujizat. Kalau imanmu hebat, hidupmu bahagia, engkau sukacita, engkau bersyukur di tengah masalah, pasti hidupmu sehat. Dan Tuhan pelihara hidupmu. Amin. Kenapa kita sakit? Karena stres, depresi, imannya di bawah masalah. Gitu loh. Setiap orang pasti punya masalah itu. Makanya kalau imanmu itu ada, lihat dunia itu indah. Walaupun ada masalah. Masalah di sini, saya pakai kacamata ini, saudara, saya capek juga. Gitu. Kenapa? Selalu kalau sudah saya pakai, saya lepas, ini sedang kena tangan. Gitu. Kalau pasang ini capek. Gitu. Kan saya nggak biasa begitu. Terus agak kabur. Jadi kalau baca kabur, lihat orang kabur, ya bagus juga sih, kelihatan. Tapi tidak clear, tidak terang. Enak bacanya. Tapi begitu istri bilang, mana kacamatamu? Loh kenapa? Dia ambil, tidak tahu apa namanya itu, kertas begitu loh. Pakai, kok enak, lihat semua terang. Bahkan lihat istri lebih terang saudara. Jangan ketawa-ketawa, yang laki-laki ini bahaya juga. Jadi mesti kacamatanya dibersihkan terus. Nggak gitu buram terus. Nah, itu penting sekali. Gitu. Satu kisah, poin pertama dulu. Poin pertama dikeluarkan, temanya poin pertama apa? Supaya kita cerita, hidup dalam iman. Tadi iman mengalahkan dunia, masih bicara iman ini. Nah, satu hari ada anak kecil. Anak kecil dibawa begini, ayo kita pergi ke gunung ini. Gitu. Pemandangannya nanti kita tidur di hotel ini, lihat itu ada lembah, ada rumput, ada hutan-hutan, ada gunungnya bertumpuk-tumpuk, ada air terjun turun. Nanti kita lihat begitu indah sekali. Apalagi kalau matahari terbit, waduh di sini tenggelamnya pas di situ. Dari sisi gunung, wah senang sekali. Anak ini, wah ayo pak. Terus ada tempat semuanya, senang sekali. Begitu sampai dia malam, dia tidak melihat. Loh, mana Pak? Malam. Dia cuma lihat bintang saja. Dia lihat sesuatu, tidak lihat yang lain. Saudara, itulah kalau kehidupan kita. Kerap kali kalau kita di dalam kegelapan,
kita tidak akan pernah melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Kita hanya cuma melihat kembali firman Tuhan yang tertulis. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi masih khawatir. Karena iman kita masih belum melihat. Anak itu mulai marah-marah. Dia tidur, gak bisa tidur. Ngamuk, saudara. Pagi-pagi papanya bilang, nanti pagi pasti lihat ya. Begitu pagi lihat, oh Pak, kok bagus matahari terbit di situ. Kelihatan saudara. Setelah kelihatan itu dia mandi cepat-cepat mau foto. Ternyata kabut datang. Mana pemandangannya Pak? Hilang semuanya. Apanya bilang? Pemandangannya tidak hilang. Pemandangannya masih ada. Hanya tertutup kabut. Saudara, janji Tuhan semua itu tetap ada. Hanya kabut itulah yang menutupinya. Untuk melihat itu saudara gak bisa melihatnya. Karena tertutup kabut. Yang bisa melihat iman percaya. Katakan amin dulu. Saudara pernah melihat sesuatu yang indah kemudian tertutup. Saudara yakin bahwa itu akan terlihat lagi. Walaupun tertutup. Tapi orang yang tidak pernah melihat itu indah dan tertutup kabut. Dia tidak akan pernah tahu indahnya di dalam itu. Di luar, di balik kabut itu. Jadi orang-orang yang pernah menikmati keindahan pertolongan kasih Tuhan. Jangan takut ketika ada masalah terjadi. Amin. Tetap percaya setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Tetapi kalau saudara, aku pernah menikmati ini, aku pernah diberkati ini. Saya selalu banyak mendengar kesaksian seperti itu. Tapi tahun depan saya lihat orangnya udah kayak saya mundur. Loh kenapa mundur? Kamu gak pernah melihat di balik kabut itu. Kamu cuma melihat kabut itu. Kamu pernah melihat pertolongan kasih Tuhan begitu indah. Tapi begitu ada masalah, kamu lupa bahwa Tuhan itu tetap ada di balik masalah itu. Dia lihat masalah. Makanya iman tidak boleh di bawah masalah. Iman harus di atas masalah. Dan hiduplah di dalam iman. Kalau kita tidak hidup di dalam iman, kita akan melihat semuanya gak bagus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat yang kedua, iman di atas dunia. Iman di atas dunia. Jadi orang percaya itu harus bisa merubah dunianya sendiri. Saya suka dunianya gelap, rubahlah. Saya suka dunia saya seperti ini, hobi ini, rubahlah. Dan itu perlu perubahan. Contoh-contoh jelas sekali. Saya berapa kali mau ke sini saya nggak bisa. Baru kemarin siang saya mendarat di sini. Saya lihat tamannya itu. Sebentar, saya lihat sebentar. Oh belum lihat. Saya bilang ayo kita ke tempat jual tanaman sama batu. Saya beli batu, saya beli tanaman. Saya sudah bayangkan kurang lebih sini, ini kurang ini, kurang ini. Padahal saya belum lihat. Orangnya kirim jam 5:30. Cuma 2 jam kerja. Bagaimana menyelesaikan semua taman? Saya mesti siram-siram juga. Saudara. Saya mesti ngatur batu segitu banyak. Tanaman segitu banyak. Mesti cepat-cepat diletakkan di mana. Dan kita mesti merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Amin. Saudara tidak boleh apatis hidup itu. Tuhan sudah buat sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tapi kita tidak pernah memelihara. Kita tidak pernah mengatur sesuatu yang indah. Gitu. Akhirnya saudara lihat taman itu indah. Ditambah sesuatu yang bagus. Dari sinilah iman itu harus di atas dunia. Kalau sekelilingmu itu rasanya nggak bagus. Wah ini nggak bagus, anak begini, ini begini. Apa yang saudara berubah? Anak saya nggak berubah Pak. Apa yang harus dirubah dulu? Diri saudara. Dan dirubah apa lagi? Satu, kondisi rumahmu rubahlah dengan baik. Gak usah mahal, dirapikan, dibersihkan. Taman dirapikan semuanya, pasti suasana akan berubah. Ketika engkau masuk satu kantor, satu kamarmu, berantakan semua. Pikiran kita tidak akan bisa nyaman untuk memikirkan sesuatu yang baik.
Tapi kalau kita bersihkan semuanya, cuma membersihkan loh, ngerapikan. Apa yang terjadi? Kita nyaman, kita mau duduk, kita nikmati, kita bisa bersuka. Padahal hal kecil. Gitu. Itu bisa kita lakukan. Kenapa kita tidak lakukan itu? Saya kalau rumah, kalau kamar, saya kalau usah ditiru. Saya selalu berusaha untuk merapikan. Walaupun buru-buru, minimal cepat-cepat berapa menit. Kenapa? Nanti kalau ada tamu datang mendadak. Saya 100 kali bersih. 1 kali kotor. Pas tamu datang, dia nggak akan percaya kalau saya bersih. Dia selalu berpikir ini kotor, selalu pikirannya kotor. Saya tidak mau seperti itu. Sekotor-kotornya saya, secapek-capeknya saya foto 3-4 menit, cepat-cepat aja. Memang agak kotor, tapi minimal kelihatan rapi. Dan saya selalu berpikir bukan cuma tamu. Kalau sewaktu-waktu Tuhan datang dan bukan datang, dia selalu bersama dengan saya di rumah itu. Masa saya izinkan rumahmu kotor, padahal ada Tuhan di situ. Kok diam semua ini? Saudara percaya nggak Tuhan ada dalam hidupmu? Kenapa kamarmu, rumahmu nggak kamu jaga bersih? Kok diam semua ini? Dan taman ini indah. Siapa yang pelihara? Ya, biar orang-orang aja. Saya kan pengusaha, Pak. Saya juga pendeta. Gitu. Saya siram-siram, saya angkat batu. Saya angkat tanah, kotor semua. Selama ini untuk saya bersihkan kembali. Setelah angkat semua batu, mulai capek semua. Capek saudara. Tapi hati saya puas. Saya beli Remason. Bukan Remason lah, itu merek saya gak dikasih promosi. Merek lain. Gak tahu merek apa itu. Minyak pura-pura apa ya. Pura-pura begitu. Saya gosok-gosok, enak tuh sembuh sendiri. Tapi semua bisa menikmati bukan? Coba itu kalau saya sampah-sampah di depan. Walaupun kerjanya bagus. Saudara pikir apa? Gak nyaman masuknya. Kalau itu dibuat indah, begitu masuk, wah enak juga gitu saudara. Sebetulnya saudara kita nggak perlu berbuat sesuatu yang heboh-heboh begitu loh. Apa yang kita bisa kerjakan, merapikan dan mengatur indahnya bagaimana. Saya siram-siram, saya berpikir kalau buat tanaman ini, kalau naruh mesti sore, minta izin cepat-cepat pada libur. Kalau sore saya siram, minimal dia bisa semalaman dapat minuman kuat. Kalau siang pasti mati. Ya lumayanlah. Supaya bertahan. Tuhan kirim mendung dan hujan dikit. Bisa bertahan 1 hari juga. Dan yang nyiram-nyiram ngomong begini. Puji Tuhan aku gak nyiram. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Setiap hari Tuhan itu menyirami dunia ini. Saudara, tanaman itu adalah kehidupan yang tidak bisa pindah-pindah tergantung dari kita. Hidup kita ini juga seperti tanaman. Makanya kita seperti pohon anggur. Dan Tuhan selalu pelihara, dia selalu siramin. Gitu. Kita nggak bisa pindah. Oh pindah Pak, itu hanya pindah gerakanmu. Tapi sebenarnya hidup kita bergantung kepada Tuhan. Makanya kalau kita nggak mau bergantung sama Tuhan, nggak akan pernah bagus. Yang ketiga, yang terakhir. Pikiran Tuhan. Nanti yang kedua, mulai kemarin saya bicara iman. Nanti sampai ibadah ke-3 iman. Memang saya mau, tapi bukan seri. Beda tema. Supaya jadi koleksi, supaya kita bisa melihat hidup kita di posisi mana. Iman kita ada di mana. Pikiran Kristus. Iman itu membawa kita kepada pikiran Kristus. Iman itu tidak akan membawa kita kepada dunia. Itu penting sekali. Iman itu membawa kita ke surga. Tidak membawa ke neraka. Iman itu membuat kita, saudara, membawa kita satu pengharapan. Bukan satu keputusasaan. Iman kita itu harus membawa kita kepada pikiran Kristus. Bahwa dia tidak akan pernah memikirkan kita untuk hal yang jahat. Tidak pernah memikirkan untuk kita supaya hidupnya tidak baik. Supaya kita itu hancur. Pikiran Kristus seperti tanaman ini. Saya tidak mau tanaman itu mati. Walaupun itu murah. Pasti Kristus ingin sesuatu yang baik. Amin. Lebih baik dari apa yang kita pikirkan untuk diri kita.
Masalahnya kita tidak pernah percaya kepada Tuhan yang memikirkan kita jauh lebih baik. Sehingga kita selalu memikirkan kita sendiri. Sehingga kita selalu naik turun. Belajar untuk memikirkan dengan pikiran Kristus. Amin. Percaya. Saya mau tanya kepada saudara. Ketika Yesus itu firman dari surga turun ke bumi. Dan dia kembali ke surga. Karena dia berasal dari surga. Pasti itu tidak mungkin tidak. Kita juga sama, orang yang merantau pasti kembali ke rumahnya. Seorang bapak yang kerja sampai 3 tahun di hutan demi anaknya, istrinya, dia pasti kembali pulang. Karena di tempat, di situ keluarganya ada. Nah, kita sebelum dunia ini ada, memang kita tidak ada di mana-mana. Kita belum ada sama sekali. Tapi kita ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan sudah memikirkan ribuan miliar di sini. Mana mungkin komputer aja bisa? Masa saudara yang manusia bisa buat komputer, masa Allah gak mampu? Dia mah ada. Dia pasti sudah membuat ratusan miliar di sini. Dan sampai akhir zaman, bahkan kitab Wahyu menuliskan, nanti ada penghakiman. Orang mati dibangkitkan. Langit dan bumi akan lenyap. Dia bikin langit baru, bumi baru. Amin. Dia sudah berpikir jauh ke depan. Dan dia sudah tahu siapa yang akan di dalamnya situ. Walaupun kita belum lahir. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, memang kita tidak ada di mana-mana. Kita belum ada. Tapi kita ada dalam pikiran Tuhan. Katakan amin dulu. Nanti tahun sekian, Fengki begini, saya atur begini. Nanti tahun ini gereja ini, banyak sekali. Nanti ini saya kasih ini nanti saya beri ini. Ini nanti masalah ini saya mau belokkan ke sini supaya jalannya di sini. Kalau nggak gitu dia terus ke sini, bahaya. Nah itulah Tuhan izinkan kita kena masalah. Mungkin kita selalu bergantung kepada orang. Sehingga yang kita bergantung kepada dia mengecewakan kita. Kita nggak ke gereja. Sebenarnya bukan seperti itu. Karena kita bergantung kepada orang itu Tuhan tidak mau dibelokkan lah. Tapi saudara kecewa, seharusnya mengucap syukur. Karena saudara dibelokkan. Bukan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Jadi kita ini ada dalam pikiran Tuhan sebelum dunia ini ada. Kita harus kembali kepada pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memikirkan kita yang terbaik. Amin. Kok diam semua ini? Yang terbaik Tuhan pikirkan. Tetapi kerap kali kita yang melangkah salah. Saudara mesti harus tahu kalau Allah ingin membuat kita terbaik. Saudara mesti jaga hidup dengan baik-baik. Jangan sembarangan sembrono. Gitu loh. Di gereja buka hati untuk Tuhan. Kita buka satu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 28. Apa itu katanya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dia telah menaklukkan dirinya kepada Allah. Dia kembali kepada rencana Allah. Amin. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari ini? Mau menaklukkan? Oh, saya sudah bisa menaklukkan. Siapa yang taklukkan? Anjing saya, Pak. Yang siapa taklukkan? Oh, saya mampu, Pak. Jangankan anjing, suami saya sudah saya taklukkan. Pak juga nih. Kaget juga. Nanti orang-orang, gampang gereja ini. Pak Fengki gampang saya atur. Karena dia bisa menaklukkan. Tapi dia tidak pernah bisa menaklukkan dirinya sendiri. Orang yang hebat bukan menaklukkan orang lain. Dan tidak perlu bangga menaklukkan orang lain. Orang yang baik itu selalu menaklukkan dirinya. Ditekan pun kadang-kadang dia harus diam.
Walaupun dia punya hak di atasnya. Karena dia telah menaklukkan dirinya sendiri. Amin. Kalau engkau bisa menaklukkan diri sendiri, kita kembali kepada pikiran Tuhan. Kita kembali kepada pikiran Tuhan. Ini saya kasih contekan untuk ibadah kedua sedikit aja. Atau enggak usah ya? Enggak usah ya? Berpikir sebentar. Tapi enggak boleh berdoa, saudara. Sedikit saja contekan, sedikit aja, enggak apa-apa. Saya tahu banyak yang enggak datang nanti. Ketika Yosua masuk ke Kanaan, sedikit aja. Dia bisa membelah sungai Yordan jadi dua. Dulu sungai Yordan itu meluap-luap. Sekarang kekurangan air. Meluap-luap. Ketika dia melangkahkan kakinya para imam, langsung terbelah jadi dua. Kenapa? Dia membawa janji Allah dalam hidupnya. Berjalan dengan iman dia. Terbelah jadi dua. Hebat gak dia? Yesus membelah sungai Yordan gak? Kok diam semua ini? Yosua, jangan terus-terusin, bahaya. Saya mau tanya saudara, bagus gak Yosua? Hebat gak? Tapi Yesus tidak membelah sungai Yordan. Dia hanya merendam dirinya di sungai Yordan. Ya Allah harus di atas Yosua. Dia bisa buat air ada di atas dia, bukan terbawa, bukan terbelah jadi dua. Sungainya di atas semua airnya. Dia dan jalan. Dia bisa, harus di atas semuanya. Tapi dia tidak. Karena dia menaklukkan dirinya. Dia tidak buat. Tapi dia masuk di dalam sungai Yordan. Kenapa? Sungai Yordan dibelah jadi dua. Mujizat, Pak. Kalau menurut saya memang mujizat. Tapi sebenarnya itu jalan. Jalan yang dibuka Tuhan. Jadi bukan mujizat. Kalau saudara lihat mujizat terus, saudara akan pikir mujizat. Tapi kalau saudara berpikir itu jalan, Tuhan akan selalu buka jalan hidupmu. Paham ya? Gereja kita, jemaat kita, umpama gereja lain selalu berpikir mujizat terus. Tapi kalau saya berpikir, apapun juga, mau mujizat terjadi nggak terjadi, Tuhan selalu buka jalan. Amin. Jadi itu jalan, bukan mujizat. Melalui mujizat. Tapi itu rencananya jalan. Tuhan tidak mau menunjukkan mujizatnya. Tapi Tuhan ingin buka jalan. Tapi kita lihat mujizatnya, nggak lihat jalannya. Kita bangga mujizatnya, kita nggak lihat jalan Tuhannya. Itu kesalahan orang Kristen. Makanya Yesus tidak membelah air jadi dua. Dia merendamkan dirinya. Makanya disebut apa? Ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Aku mau dibaptis. Dia berkata apa yang benar? Tidak. Selayaknya lah aku yang kau baptis. Betul gak saudara? Tapi Yesus katakan apa? Lakukanlah itu untuk menggenapkan kehendak Allah. Jadi dia tidak membelah sungai Yordan. Dia tidak membuat air di atas dia supaya kelihatan hebat. Tapi dia membenamkan dirinya masuk ke sungai. Untuk menaklukkan dirinya masuk dalam kehendak Allah. Aminnya kok lemes ini. Segala masalah yang kamu hadapin semuanya ini. Yang kita hadapin semuanya ini. Percayalah, jangan butuh mujizat. Karena Allah membuka jalan untukmu. Caranya macam-macam. Kalau engkau hidup di bawah mujizat, engkau tidak akan pernah tahu jalan. Tapi kalau engkau tahu, Tuhan katakan, akulah jalan. Akulah pintu. Amin. Segala masalah, segala pergumulanmu, gak usah ditangisin. Tetap berjalan. Allah menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus lewati semua. Kita telah melewati satu mujizat. Terus kita bangkit dengan mujizat, tidak. Kemudian kita melihat mujizat terjadi. Terus kita ada mujizat, tidak. Itu adalah Allah membuka jalan untuk aku. Dan jalan itu akan selalu terbuka senantiasa. Sehelai rambutmu jatuh pun,
Tuhan sudah hitung. Percayalah dengan Tuhan. Apa yang kau lihat hari ini? Hanya kegelapan, kabut. Engkau melihat apa Tuhan? Kau enggak, aku lihat apapun juga. Di mana janjimu? Kata Tuhan, hanya iman anakku. Iman itu yang mengalahkan dunia. Iman yang membawa engkau tunduk dalam pikiran Allah. Engkau harus percaya bahwa Allah selalu berpikir yang terbaik untuk engkau. Walaupun kau melihat gelap semuanya, masih ada yang indah di baliknya. Sebab itu, bukalah hatimu, kata Tuhan. Hanya iman itulah engkau bisa percaya di balik masalah ada berkat, ada keindahan, kebahagiaan menantinya. Jangan lihat mujizatnya. Allah membuka jalan bagimu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik. Kami ingin membuka hati kami. Kami mengangkat tangan kami ke atas. Kami sadar bahwa kami berjalan di luar kendali. Kami merasa kami hebat karena kami bertuhan. Tapi kami lupa bahwa sebenarnya lah Tuhan yang memiliki kami. Sehingga Engkau lah yang menuntun kami. Bukan karena kami memiliki Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau bangkitkan iman kami semua di tempat ini. Supaya kami jangan menjadi anak-anak kecil yang tidak bisa melihat sesuatu yang indah di balik kabut. Tapi kami melihat setiap janji firman-Mu, setiap perkataan firman perintah itu mengandung berkat yang indah. Biar iman kami hari ini bukan di bawah dunia, bukan di bawah mujizat, bukan di bawah berkat, bukan di bawah penyakit, tapi iman kami di atasnya. Dan Kau memberkati kami semua di tempat ini. Dan setiap orang yang dalam pergumulan hari ini apapun juga, bangkitkan iman kami semuanya, bahwa kami bukan di bawah dunia, tapi kami di atasnya. Karena iman-Mu yang mengangkat kami. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka berjemaat dan melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan.
Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun kita, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.